Nah, untuk access point atau router, ini sering banget terjadi, bahkan mungkin sekarang-sekarang pun lagi viral ya, masalah router yang kabarnya memakan CPU yang cukup besar. Nah, itu bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifai Uchiha di channel Teknisi Wifi. Pada video kita kali ini saya menampilkan saya sedang meremote router Mikrotik yang ada di daerah dekat pantai ya. Nah, di sini minggu yang lalu di sini Mikrotiknya mengalami probability loop gitu ya, atau looping lah yang sering dibilang looping. Saya ke sana terus diminta untuk melakukan perbaikan, pengecekan ya. Itu untuk mencari probability looping itu sangat mudah tapi juga sangat sulit ya. Karena caranya mudah. Kita cukup mencari router yang rusak lalu kita copot, kita buang atau kita ganti lalu atau kita injak-injak kayak terserah kayak lah. Bisa juga diakali dengan setting low gitu. Nah, nanti kayak kita bahas itu ya. Nah, sekarang saya coba remote, ini sudah seminggu berlalu ya. Sekarang saya lihat di lognya, ini tidak ada ya probability looping. Paling ada itu peringatan terputus. Nah, ini terputus ya. Router terputus ya, router 192.168.2.11. Karena sebelumnya di minggu yang lalu juga saya menambahkan fitur alarm yang menandakan jika router ini terputus, router itu terputus, atau router dimatikan, atau router hilang atau rusak, itu akan ada pemberitahuan bip bip bip. Nah, dulu juga pernah saya bahas ya di channel saya, di video saya sebelumnya di channel Teknisi Wifi saya pernah bahas hal tersebut. Cuma nanti akan saya bahas ulang deh cara menambahkan alarm seperti ini. Fungsinya ya untuk ketika router rusak ya, apalagi probability looping pasti kan terputus tuh router. Nah, itu sangat membantu tuh. Jadi ketika rusak, probability loop atau terputus atau karena LAN-nya error atau apalah atau jaringannya sambungannya jelek, nah bisa ya kayak gitu ya. Tapi kita nggak perlulah melihat inilah. Kita yang fokus permasalahan sekarang adalah probability loop. Apakah masih muncul? Nah, di sini sudah enggak ya. Oke, ini sudah enggak ya. Ada manfaat penggunaan bridge yang tidak disengaja, mungkin pemanfaatannya tidak disengaja, yaitu dengan kita menggunakan bridge. Ini kan fungsinya untuk menyatukan antara LAN beberapa LAN ya, LAN 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi dengan menggunakan bridge, kita bisa tahu bahwa terjadi looping di antara router pelanggan, router access point dan sebagainya. Jika kita tidak menggunakan bridge, probability loop ini tidak akan muncul, tidak akan ditampilkan. Efeknya, kita nggak tahu bahwa ada masalah loop di antara para access point. Efeknya router hanya terputus, router mati, router tidak saling tersambung, dan sebagainya. Kita nggak tahu di Mikrotik di log antang-antang aja. Atau misalkan kita punya inisiatif, kita menggunakan bridge, menyalahkan bridge bahwa adanya probability loop, terus kita menghapus bridge pada Mikrotik, dan log bridge probability loop pun hilang gitu. Itu salah, itu justru malah kita membiarkan probability loop terjadi di antara access point tapi seolah tidak terjadi probability loop. Nah, jadi caranya itu kurang tepat. Probability loop harus diselesaikan dengan baik. Kita cari alat yang rusak, kita cari alat yang menyebabkan hal tersebut, lalu kita buang. Kalau perlu kita injak-injak ya. Kalau saking keselnya nih, namanya access point ya, atau misalkan pengusaha WiFi ya, jika ada gangguan ya udah kesal banget kan. Oke, lalu gimana sih cara mencarinya? Yuk kita simak video saya di lokasi terjadi probability loop seperti ini. Di sini mengalami atau server di sini mengalami probability looping ya. Ini mohon maaf banget karena layarnya kuning. Kita jangan perhatikan layarnya, tapi di sini kita perhatikan adalah probability looping. Nah, di sini tadi teman kita lagi mencoba ya ke lokasi, kan ini udah dipindah ya ke LAN 3, dari LAN 2 ke LAN 3. Moga bukan kabelannya, jadi kemungkinan ini Mikrotik LAN 2-nya ini yang error nih, yang bikin probability looping. Jadi banyak hal ya. Biasanya kan kita probability looping itu taunya umumnya itu masalah kabel yang berputar atau salah masukkan kabel, jadi kabelnya saling terhubung. Nah, atau berputar ya, misalkan dari ternyata connect dari Ethernet 2
sambung malah terhubung ke Ethernet 3. Nah, biasanya kayak gitu, itu biasa ya, probability looping biasa. Nah, ini kan masalah khusus itu probability looping yang kita nggak salah menyambung kabel, tapi karena alat yang rusak membuat probability looping muncul. Nah, di sini lebih unik lagi. Ini kita udah coba, kita telusuri alat-alatnya sudah kita ganti. Alat sudah kita ganti, HTB ya nemu kita HTB juga satu. Jadi HTB kita lepas semua, nggak ada sambungan di HTB tersebut. Kita coba colokin. Ini nyarinya gampang ya. Kita coba aja cabut salah satu Ethernetnya. Cabut, dan ya tinggal sisa satu. Misalnya masih muncul, ya berarti itu penyebabnya. Nah, di sini terakhir kita coba ini Ethernet 2 nih, masih ada. Jadi ada satu HTB tadi, selain HTB bisa Din? Bisa ya? Orang loop berarti emang mikrotik kayak gini mas. Aman ya, setelah ditukar 2 dengan 3 itu aman. S itu Aska, ibunya ada nggak? Nah, setelah Ethernet 2 dipasang, ini probability looping muncul ya. Berarti fix nih. Ini probability looping muncul ya. Berarti fix bahwa Ethernet 2 mikrotiknya rusak. Nah, sudah ketemu salah satu penyebabnya, yaitu ternyata mikrotik LAN 2 atau LAN 2 mikrotik ini mengalami error looping atau looping sendiri ya. Jadi ketika mikrotik LAN 2 nya dihidupkan, walaupun tidak ada yang terkoneksi di situ ya, bukan, jadi kita hanya menghubungkan HTB lah atau hub atau router, kita konekin ke LAN 2 mikrotik ini, itu looping muncul. Nah, jadi masalahnya berarti bukan pada alat yang tadi dicolokkan, tapi berarti kerusakan loopingnya ada di mikrotik LAN 2 ini. Tapi setelah kita coba, udah kita lepas, looping sudah mulai berkurang, tidak terlalu sering. Di sini tapi looping tetap muncul, artinya masih ada alat lain yang mengalami kerusakan. Kita akan coba cari alat-alat yang mengalami kerusakan ya. Dari sekian banyak access point atau router pelanggan yang kita pasang, ini akan sangat sulit. Ini adalah tantangan terbesar dari masalah looping, karena ini bukan sesuatu yang dekat jaraknya. Kita harus mencari dari ujung ke ujung, itu di semua pelanggan. Kita harus cek satu-satu rumah pelanggan. Nah, ini sudah ketemu router pelanggan yang menyebabkan looping. Jadi tadi mikrotik juga looping untuk LAN 2 aja, di mikrotiknya tidak kita pakai. Terus ada juga ini router pelanggan, salah satu pelanggan, untungnya jaraknya nggak terlalu dekat. Cara mencarinya gampang aja ya, tinggal kita coba ketika muncul looping, kita coba cabut salah satu sambungan ke rumah pelanggan, atau cabut router pelanggan, atau dimatikan lewat remote routernya gitu kan. Terserah kalian caranya gimana supaya intinya terputus ya koneksinya. Kita coba cabut, tunggu berapa menit, atau kita pancing dengan speed test, atau kita coba pancing dengan download tapi menggunakan speed yang sangat tinggi, di atas 50 atau di atas 40 Mbps lah, mungkin masih terkena gitu ya, di atas 40 Mbps. Kita coba tes. Jika tidak ada looping lagi, disitulah penyebabnya, atau disitulah router yang mengalami kerusakan ya. Ini contohnya router yang mengalami kerusakan ya, router lawas ini. Oke, selain kita cabut atau kita buanglah alat yang rusak, bisa berarti router ataupun hub ya, pernah juga hub ya, ataupun HTB juga bisa mengalami. Nah, untuk access point atau router, ini sering banget terjadi, bahkan mungkin sekarang pun lagi viral ya, masalah router yang kabarnya memakan CPU yang cukup besar. Nah, itu bisa jadi terjadi sebenarnya gara-gara probability loop ya, mungkin ya, karena saya sendiri belum menangani kasus tersebut.
karena itu baru-baru ini aja. Nah, di sini router, ada beberapa router yang masih bisa kita gunakan walaupun sudah terdeteksi probability loop. Dia sudah routernya kita udah pasti nih, fix lah router ini penyebabnya. Tapi kita masih bisa mengakali dengan cara men-setting router tersebut menjadi power yang lebih rendah ya. Bukan adaptor yang diturunin, bukan, tapi kita setting access point bagian wirelessnya kita setting menjadi modenya itu and only seperti ini. Terus besar channelnya kita juga pilih 20 MHz aja ya, jangan yang auto ataupun yang 40. Lalu kita ke bagian advanced security, kita aktifkan, kan pertama bagian security nih, kita harus hidupkan semua ini ya. Terus ke bagian advanced security, nah kita DOS protection ini kita aktifkan, kita enable ya. Kita checklist. Nah, untuk ignore ping paket ya jangan di checklist ya, kedua-duanya biarkan aja, lalu save ya. Untuk wireless pun sebenarnya ada lagi yang kalau misalkan untuk power ya, advanced setting, biasanya di MikroTik kan ini transmissionnya itu ada pilihan high, middle, dan low. Nah, kalau misalkan ada urutan misalkan 100%, 80%, atau 75% ya atau 50%, ya kita bisa pakailah 80% atau 75%, nggak masalah lah, nggak bakal ngurang-ngurang amat ketimbang middle yang 50% ya. Atau middle ini berapa persen ya, kita nggak tahu kan. Di sini bisa jadi ini 100%, ini 75%, ini 50%, kan kita nggak tahu. Ini bahasanya high, middle, low. Jadi ya udahlah, biarkan aja, kita coba yang high dulu. Kalau misalnya masih nggak si loop muncul, kita coba yang middle di sini ya. Oke, pokoknya settingannya ya sederhana, saya ulangin lagi. Pokoknya untuk bagian wireless setting, kita setting modenya N, terus besar channelnya itu 20 MHz ya. Udah itu doang tuh, jadi mode dan besar channel. Lalu advance enggak ya, ke bagian security ya, bagian DOS ini, DOS protection kita aktifkan ya. DOS protection ini berfungsi untuk memutus misalkan ada router access point A atau access point rumah A dan juga access point rumah B yang saling terhubung ya, terparalel. Nah, jika rumah B ini mengeluarkan looping, ini router A ini akan memutus sambungan dari router B, jadi tidak menyebar ke router C, D, dan sebagainya. Itu fungsinya kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf lagi jika saya salah ya, karena di sini saya hanya ya pengalaman aja sih. Kayak gitu aja ya. Settingannya mudah-mudahan juga masih bisa dimanfaatkan kan. Kalau misalkan kasihan ya kalau misalkan harus ganti semua access point yang menyebabkan looping. Nah, itu repot ya. Duit juga kan, kita namanya usaha WP kan ya, merintis dari kecil ya, merayap ibaratnya gitu. Oke, itu aja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan membantu mengurangi beban pikiran kita semua. Jadi kita tetap sehat selalu dan jangan lupa nonton terus channel Teknisi Wifi untuk menambah ilmu dan juga share ke teman kita untuk mendapatkan pahala gitu ya, karena berbagi ilmu gitu. Oke, itu aja. Semoga itu aja deh. Udah. Sampai ketemu di video berikutnya.